Halo, saya dengan Dr. Nungki Ratna Martina, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di RSIA Bina Medica Bintaro. Ada satu keluarga ya kena musibah luka bakar. Yang kena luka bakar itu ibunya, lalu kedua anaknya, yang satu balita, yang satu usia SD lah ya. Nah, yang bikin sedih itu karena saya tahu ini saya nggak bisa sanggup nangani di rumah sakit ini nih, maksudnya kan dengan segala fasilitas dan keterbatasan saya, jadi saya harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang punya unit luka bakar seperti itu. Saya tahu ini agak sulit untuk survive untuk si ibu ya, terutama karena keparahannya gitu ya. Tapi di tengah-tengah dia berjuang, dia selalu bilang, halo, saya dengan Dr. Nungki Ratna Martina, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di RSIA Bina Medica Bintaro. Kalau bedah plastik itu terdiri dari dua bidang, yaitu bidang rekonstruksi dan estetik. Kalau rekonstruksi tentu lebih banyak lagi cakupan bidangnya, bisa mengenai luka, baik luka akut, luka kronis, luka bakar gitu ya. Lalu soal kraniofacial seperti kelainan bawaan lahir, bibir sumbing, celah langit, kemudian kelainan bentuk wajah atau kepala, lalu patah tulang wajah misalkan seperti itu. Lalu juga ada bidang microsurgery untuk menyambung pembuluh darah, membuat rekonstruksi setelah pengambilan tumor misalkan seperti itu. Lalu juga ada bidang genitalia ya, seperti fimosis atau hipospadia. Lalu ada bidang hand juga ya, hand itu tangan ya, rekonstruksi baik itu kelainan tangan, patah tulang tangan juga masuk di dalamnya. Dan ada bidang-bidang lain juga ya, yang mungkin kalau dibahas terlalu panjang ya. Tapi prinsipnya untuk rekonstruksi, jadi bagaimana membentuk jaringan yang normal kembali, baik itu fungsi ataupun anatomisnya, seperti itu. Kalau misalkan bidang estetik tentu ada juga bidang khususnya ya, mulai dari contouring tubuh, wajah, ya tentu dua hal itu ya yang paling sering. Di wajah lebih banyak lagi, bisa untuk mempercantik mata, mempercantik hidung, dan lain-lain. Bidang di tubuh juga untuk contouring tubuh ya, bisa mulai dari payudara, perut, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan bidang rekonstruksi dan estetik itu ya tidak terpisahkan sebenarnya ya, tapi ada beberapa yang memang majoringnya mau ke rekonstruksi ataupun ke estetik itu sendiri, gitu seperti itu. Kalau alasan dokter sendiri kenapa sih pilih spesialisasi bedah plastik? Oke, sebenarnya karena ketidaktahuan saya ya pertama. Waktu saya bekerja sebagai dokter umum, saya nggak tahu bagaimana sih tiba-tiba ada pasien luka bakar gitu, yang saya nggak tahu mau saya apain. Padahal luka bakarnya kayak nggak terlalu luas gitu. Tapi ya di situ saya berpikir kayaknya saya harus belajar lagi deh. Belajar apa ya gitu ya. Ya saya tahu bidang luka bakar adalah bidangnya bedah plastik. Jadi ya udah deh, saya meniatkan membulatkan diri saya untuk pengen sekolah aja deh, sekolah bedah plastik. Gitu. Hobi, sebenarnya hobinya mungkin bukan ke diri saya aja, tapi lebih ke bersama suami juga anak-anak ya. Jadi hobi yang terencana, bukan hobi yang kayak spare time saya punya hobi gitu ya, tapi terencana seperti saya merencanakan untuk touring atau road trip lah gitu ya. Kalau touring mungkin bersama teman-teman ya, tapi kalau road trip itu hanya sekedar jalan-jalan pakai mobil gitu ya.
lintas Jawa gitu kayak gitu. Yang bener-bener tidak terencana misalnya gitu. Tapi kalau touring ya tentu saya harus karena bareng-bareng sama rombongan, terutama touring mobil gitu ya. Gitu. Jadi selain punya kegiatan jalan-jalan juga kebersamaan sama keluarga. Jadi ya so far sih yang itu sih yang saya hobinya ya saat ini ya. Oke. Berarti anak-anak termasuk yang senang road trip ya dok ya? Kan kadang ada beberapa anak yang rewel kalau suka di jalan, di mobil lama. Betul. Pasti rewel sih ya. Tapi ya disitulah letak seninya ya. Jadi ya dalam keadaan apapun ya minimal kita ya anak saya 2 ya. Jadi minimal kita berempat tuh bersama gitu. Seperti itu. Ada momen unik pasti di setiap perjalanannya. Pasti ya, jungkir balik di mobil, terus persiapan perintilan anak-anak ya, karena belum bisa mandiri gitu anak-anak saya, jadi ya pasti ya heboh lah gitu. Tapi ya mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi ya itu juga ada serunya juga gitu, seperti itu. Kalau dari suami dan juga anak sendiri menanggapi profesi istri dan juga ibu anak-anak sebagai dokter itu seperti apa? Ya risikonya punya istri dokter ya. Ya sebenarnya kayak gimana ya? Saya sih nggak terlalu sibuk dalam artian selalu di luar rumah atau gimana ya. Jadi emang ada waktu-waktu tertentu ya memang saya harus bekerja di rumah sakit, di klinik atau ngurus yang lain. Tapi ada satu waktu juga ya saya memang bisa di rumah gitu sepanjang hari. Jadi mengatur waktu ya dalam arti gini, mengatur waktu jangan sampai ya seminggu itu saya di luar rumah terus. Minimal saya ada antar jemput anak gitu ya. Di sela-sela kesibukan aja sih, nggak harus waktu yang tertentu. Karena jam kerja saya fleksibel, itu satu. Jadi saya bisa atur mana saya harus sibuk, mana saya harus lebih longgar gitu ya. Ya terutama sih ya saya kurangi juga sih pekerjaan yang memang mungkin akan lebih bikin saya repot gitu. Jadi saya utamakan dulu minimal saya bisa hadir di rumah atau hadir di tengah keluarga itu ada waktunya seperti itu sih. Berarti so far selama ini mereka sangat support gitu? Sangat support terpaksa ya. Ya terpaksa ya karena emang profesi mamanya seperti ini. Jadi ya kalau anak-anak nanya tiba-tiba lagi di rumah terus saya tiba-tiba pergi. Mau kemana? Mau kerja dek gitu. Kerjanya di mana ya? Di rumah sakit. Oh ya udah gitu. Paling ya gitu aja. Jadi karena ya anak-anak ya udah paham sih. Gitu seperti itu. Apa ya? Ceritanya mungkin nggak yang gimana gitu ya, tapi sangat menyentuh sisi kemanusiaan lah ya. Ada pasien yang ada satu keluarga ya kena musibah luka bakar. Yang kena luka bakar itu ibunya, lalu kedua anaknya, yang satu balita, yang satu usia SD lah ya. Nah, yang bikin sedih itu bukan sedih ya. Saya tahu kondisi ibunya ini sangat berat. Dan akhirnya juga harus saya rujuk ke fasilitas yang lebih memadai ya, ke unit luka bakar gitu. Karena saya tahu ini saya nggak bisa sanggup nangani di rumah sakit ini nih. Maksudnya kan dengan segala fasilitas dan keterbatasan saya, jadi saya harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang punya unit luka bakar seperti itu. Saya tahu ini agak sulit untuk survive untuk si ibu ya, terutama karena keparahannya gitu ya. Tapi di tengah-tengah dia berjuang, dia selalu bilang, dok saya harus semangat, saya harus sembuh karena saya punya 5 anak. Jadi ternyata dari 2 anak yang kena luka bakar itu juga ada 3 anak lagi di rumah gitu ya, yang masih kecil-kecil juga gitu ya. Jadi saya harus sehat dok, iya karena ibu mau sehat jadi saya harus rujuk ke fasilitas yang lebih besar ya bu ya supaya ibu sehat gitu. Ya sudah, waktu berlalu
Dan memang sesuai prediksi si ibu tidak bertahan walaupun sudah saya kirim ke fasilitas yang lebih tinggi ya. Tapi satu sisi ya gimana pun saya lihat keluarganya ya, terutama suaminya yang sangat gigih berjuang gitu ya. Bayangkan dia harus mengurus yang 2 anaknya saya rawat, terus istrinya harus di rumah sakit lain gitu, bolak-balik dengan segala keterbatasan ya tentunya. Kebayang struggle-nya si bapak ini, dan akhirnya dia harus ya sekarang ya dia harus membesarkan anaknya, kelima anaknya sendiri tanpa istrinya. Waktu berlalu sekitar ya mungkin hampir setahun lah ya, nggak ya hampir setahun, bapaknya tuh kembali ke saya membawa anaknya yang paling kecil gitu. Terus dia cerita, iya saya nggak bertahan tapi saya harus tetap semangat untuk kelima anak saya. Nah saya mau melanjutkan pengobatan anak saya nih gitu. Oh ya alhamdulillahnya bapaknya sangat support, mengupayakan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Anaknya survive tapi tentu dengan ada bekas-bekas luka bakar gitu ya, jadi tetap harus kontrol rumah sakit dan sebagainya. Dan anaknya pun ya alhamdulillah ceria ya, maksudnya ceria tuh dalam arti ya dia masih tidak kekurangan apapun dari bapaknya gitu walaupun ibunya sudah tidak ada. Jadi di situ saya merasa bahwa menjalin hubungan dengan pasien itu bukan sekedar saya harus berusaha menyembuhkan, tapi ada kekeluargaannya di situ gitu ya. Harus bisa melihat sisi kemanusiaan bahwa kita harus struggle loh. Apapun kondisi kita, apapun yang kita upayakan ternyata itu sangat berarti untuk orang lain. Terima kasih banyak ya dok, udah berbagi kisah inspiratif dan juga sangat memotivasi pasien-pasien di luar sana ya. Semoga mendapatkan hikmah dan juga semangatnya dari cerita dokter. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih.